Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga selalu berada dalam kesehatan ya. Baik, di pagi ini kita kembali lagi belajar fikih secara daring. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran fikihnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, di materi fikih kita kali ini kita akan mempelajari tentang sedekah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang zakat dan infak, sekarang kita akan mempelajari tentang sedekah. Masih berkaitan dengan harta benda ya. Masih berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Nah, terkait dengan sedekah, di sini ada pengertian sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqah ya, yang berarti pemberian ataupun derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya sedekah itu memberikan bantuan, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, pikiran ataupun yang lainnya, dan tanpa ada harapan imbalan dari orang lain yang kita kasih, hanya khusus mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ada hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Jadi pada dasarnya hukum sedekah itu adalah sunnah ya. Sunnah artinya apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak pun tidak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad sangat menganjurkan sekali untuk bersedekah, karena Nabi Muhammad juga beliau adalah orang yang sangat dermawan, suka bersedekah, apalagi kalau di bulan Ramadan. Beliau itu sedekahnya seperti angin yang berhembus kencang gitu ya. Makanya Nabi juga kepada umatnya menyarankan untuk banyak bersedekah. Namun dalam kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misal ketika ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan dan keadaannya sangat kritis dan kita mampu untuk membantunya ya. Kalau misalkan kita mendapatkan orang yang sangat membutuhkan makanan atau bantuan kita, apabila orang tersebut tidak mendapatkan makanan atau bantuan, maka nyawanya akan terancam misalkan, sementara kita mampu untuk membantunya, maka sedekah kita kepada orang tersebut menjadi wajib hukumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan dalam kondisi tertentu juga itu sedekah bisa menjadi haram kalau kita yakin dan tahu barang yang kita sedekahkan itu akan digunakan untuk maksiat. Misalkan kita punya teman nih, teman kita itu hobinya suka membegal orang lain, suka membunuh orang lain. Dia hobinya suka berada di jalan yang sepi dan menunggu orang lain yang lewat. Ketika ada orang lewat, dia suka menghadang, meminta uang, memalaknya. Apabila tidak dikasih, dia akan membunuh. Nah, misalkan kita sedekah golok, sedekah pedang ya, sedekah senjata tajam pada orang itu, sehingga kalau kita menyedekahkan senjata tajam kepada orang tersebut akan digunakan untuk membegal atau membunuh orang, maka itu menjadi haram hukumnya gitu. Atau misalkan kita sedekah apa ya, sedekah kartu ya kepada teman-teman kita, dan kita tahu kartu tersebut akan digunakan untuk berjudi, nah berarti juga nggak boleh sedekah kartu seperti itu ya. Atau misalkan kita sedekah racun tikus ya,
dan kita yakin tahu racun tikus tersebut akan digunakan untuk bunuh diri misalkan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi sedekah bisa jadi haram kalau kita mengetahui, meyakini barang yang akan kita sedekahkan itu malah digunakan untuk bermaksiat atau berdosa, atau digunakan untuk merugikan orang lain gitu. Nah selanjutnya ada rukun sedekah. Rukun sedekah itu yang pertama ada orang yang memberi sedekah, yang kedua ada orang yang menerima sedekah, yang ketiga ada barang yang disedekahkan, dan yang keempat ada ijab dan kabul. Nah ini rukun sedekah. Selanjutnya masih tentang sedekah, ada bentuk sedekah. Nah bentuk-bentuk sedekah di sini ada 5 bentuk. Jadi sedekah itu ternyata bukan hanya memberikan harta atau uang aja, tapi ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada sedekah harta, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, misalkan kepada korban bencana, kepada orang yang terkena musibah, dan kepada siapapun juga yang membutuhkan. Jadi ini berupa materi ya, uang, makanan, pakaian. Biasanya kalau di negara kita ada terjadi bencana alam, banjir, longsor, misalkan gempa bumi, sehingga ada masyarakat-masyarakat yang kehilangan harta bendanya, masyarakat-masyarakat yang kehilangan keluarganya. Mereka sangat membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Nah kita misalkan memberikan uang pada mereka, memberikan makanan pada mereka, memberikan pakaian pada mereka. Nah itu adalah salah satu bentuk sedekah. Salah satu bentuk sedekahnya itu berupa harta atau materi. Yang kedua ada sedekah dengan sikap perbuatan, seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang dari jalan yang ada di jalan, dan lain-lain. Jadi ini sikap atau perbuatan ya. Jadi tersenyum juga merupakan sedekah. Jadi saat kita berpapasan dengan teman kita, saat kita bertemu dengan teman kita, kita tersenyum pada teman tersebut, itu sedekah ya. Kenapa? Karena dengan kita tersenyum pada teman kita, nanti teman kitanya akan senang. Ada kalanya kalau kita sedang sedih, sedang galau, sedang gelisah, lalu ada teman kita yang baik senyum kepada kita, maka seketika rasa sedih dan rasa gelisah kita akan hilang ya, menjadi bahagia karena teman kita tersenyum kepada kita gitu. Atau juga menyambut tamu dengan baik. Saat ada orang yang berkunjung ke rumah kita, kita sambut dengan baik, dengan sopan santun, itu juga merupakan sedekah. Atau ketika kita sedang jalan kaki ya, pas di tengah jalan kita melihat ada kayu yang menghalangi jalan, ada batu, ada duri, ada apapun lah yang sekiranya mengganggu jalan orang yang lewat, kita singkirkan, kita buang. Itu juga bentuk sedekah ya. Segala bentuk perbuatan yang sekiranya bermanfaat, yang dapat membahagiakan orang lain, itu juga bentuk sedekah. Yang ketiga ada sedekah bentuk lisan, seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu juga sedekah. Jadi ketika misalkan kita menyapa teman kita gitu kan, mau kemana, apa kabar ya, assalamualaikum, itu juga sedekah. Karena dengan disapa, ditanya, diucapkan salam, itu teman kita akan senang ya, seperti itu. Ditanya apa kabarnya, bagaimana keadaan keluarga misalkan ya, itu ucapan-ucapan seperti itu juga merupakan sedekah ya. Jadi usahakan kalau kita berpapasan dengan teman kita, bertemu dengan teman kita, setidaknya ada komunikasi ya, ada misalkan mengucapkan salam ya, itu juga bentuk sedekah. Yang keempat ada sedekah berbentuk pikiran, seperti mengajar kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Jadi bentuk pikiran juga itu merupakan sedekah ya. Saat misalkan kita punya teman yang punya masalah gitu kan, punya problem, lalu kita bantu memikirkan bagaimana solusi permasalahan teman kita, bagaimana memecahkan problem yang
yang sedang dirasakan oleh teman kita, kita bantu memikirkannya, itu juga bentuk sodako. Yang kelima ada sodako bentuk tenaga, seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, majlis muslim dengan tenaga dan lain-lain ya. Jadi misalkan kita di rumah nih, di rumah banyak pekerjaan rumah ya, terutama perempuan dan laki-laki juga sebenarnya ada di rumah, banyak sampah, banyak kotoran, kita menyapu itu sedekah ya. Di rumah banyak cucian, misalkan banyak perabotan yang kotor, kita cuci, itu juga bentuk sedekah. Atau membantu ayah mencuci motor, mencuci mobilnya, itu juga bentuk sodako ya. Membantu ayah misalkan memperbaiki rumah, bantu ibu beres-beres rumah, itu juga bentuk sodako ya. Jadi sodako itu banyak hukumnya, banyak jenisnya, bentuknya. Bukan hanya kita mengasih uang saja ke pengemis ya, ke orang yang meminta. Bukan hanya kita misalkan infak uang saja misalkan setiap hari Jumat, bukan itu aja. Banyak sekali bentuk sedekah yang bisa kita lakukan seperti itu. Mari kita sama-sama galakan sedekah ya, insyaallah kita akan dapatkan banyak pahala dengan bersedekah. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari di pagi hari ini tentang sedekah ya. Mudah-mudahan materinya dapat dimengerti, dipahami, dapat diamalkan dalam perbuatan kita. Selanjutnya Bapak ngasih tugas. Yang pertama, sebutkan pengertian sedekah. Yang kedua, kapan sedekah bisa menjadi wajib, sebutkan contohnya. Ketiga, kapan sedekah bisa menjadi haram, sebutkan contohnya. Keempat, tuliskan 4 rukun sedekah. Yang kelima, tuliskan 3 bentuk sedekah. Jawabannya ditulis pada buku fikih, dikumpulkan di minggu depan. Itu yang dapat kita pelajari di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini disampaikan dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih juga terhadap ayah bunda yang selalu setia mendampingi. Semoga aktivitas kita selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.